dilaksanakan rapat evaluasi bersama majelis jemaat. Diberitahukan bagi pengurus wadah-wadah kategorial bahwa akan dilaksanakan rapat evaluasi bersama majelis jemaat pada hari Jumat 12 September 2025 setelah usbu majelis jemaat. Yang bertugas jamuan kasih pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 adalah majelis jemaat. Setelah ibadah Minggu pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit guna menunjang pelayanan dalam jemaat. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat bahwa selama bulan September dalam persembahan syukur terdapat satu kantong yang diperuntukkan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Surat masuk dari Majelis Pekerja Kasih Manokwari Raya perihal pemberitahuan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus sehubungan dengan surat dari Majelis Pekerja Sinode pada tanggal 11 Agustus 2025 perihal pelaksanaan bulan doa Alkitab, maka disampaikan kepada seluruh jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Dalam rangka upaya untuk mendukung ketersediaan Alkitab di seluruh daerah termasuk di tanah Papua, maka dihimbau kepada seluruh jemaat seklasis Manokwari Raya sepanjang bulan September 2025 agar melaksanakan bulan doa Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia di saat ibadah Minggu berjalan dengan menyediakan satu kantong persembahan syukur serta turut mendoakan program kerja Lembaga Alkitab Indonesia dalam menyediakan Alkitab. Persembahan yang terkumpul dapat dikirim ke rekening klasis dengan mencantumkan keterangan nama pengirim, jemaat, dan bukti transfer dikirim ke Bendahara Klasis. 2. Semua persembahan dari setiap jemaat yang terkumpul akan diteruskan oleh MPK Manokwari Raya ke MPS GPI Papua. 3. Anak-anak pun dapat berpartisipasi dengan mengadakan tabungan atau celengan yang dikumpulkan selama bulan September 2025. Hasil celengan dapat diserahkan kepada counterpart klasis dan selanjutnya dikirim ke rekening MPS GPI Papua. Demikian pemberitahuan ini atas perhatian dan kerjasama disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Manokwari Raya, Ketua Penatua J. Susanto Eskut MP, Sekretaris Pendeta S. Mapai SPH. Untuk laporan keuangan dapat Bapak Ibu jemaat lihat pada lembar warta jemaat yang telah disediakan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Damai di hati, mari kita menghadap Tuhan, kita mulai. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembus dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah introitus kita di pagi ini. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami ya Bapa pengasih, demi kemuliaan dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tetap
Setelah kita mengaku dosa, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, hariku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Selaku tanda kesiapan Bapak Ibu Jemaat untuk memberlakukan amanat hidup baru, saya jemput semua berdiri. Dengarlah saudara-saudara amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anak domba juru selamat, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Ibadah di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita satu di dalam doa kita. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana, dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sesehari. Berfirman-lah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang berkati Tuhan, memberkati firman Tuhan saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Berita kepada
Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus diserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semarangnya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Panas itu tiba, yang pastinya rumput-rumput itu akan segera layu, kemudian kering dan akhirnya ia akan mati. Apakah hanya rumput yang kering dan mati pada musim kemarau, Bapak Ibu? Ternyata tidak. Bunga yang begitu indah juga pasti akan layu dan akhirnya juga akan berguguran. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu jemaat, bukan hanya tanaman yang akan layu dan mati ketika musim kemarau yang panjang, manusia serta hewan pun pada saatnya juga akan mati. Hal ini menunjukkan bahwa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Lantas pertanyaannya bagi kita semua, kira-kira yang kekal di dunia ini itu apa? Ada yang bisa menjawab, bahkan ada banyak hal yang bisa menjawab setiap pertanyaan dari ini. Karena itu firman Tuhan kita di pagi ini, Yesaya 40 ayat 6 sampai 8, khususnya dalam ayat yang ke-8, mengatakan bahwa hanya firman Tuhan Allah atau sabda Tuhan yang kekal dan abadi dari dulu sampai sekarang, bahkan juga selama-lamanya. Dan itu tidak akan lenyap dalam hidup kita. Meskipun dunia ini goncang serta terjadi bencana di mana-mana, tapi firman Tuhan itu tetap ada. Firman itu tetap ada untuk kita manusia di dunia ini. Supaya manusia mengerti dengan benar siapa dirinya, Bapak Ibu. Tuhan memberikan gambaran yang tepat bagi kita semua. Yaitu dalam ayat yang kelima, ayat 6 sampai 8 itu dikatakan bahwa manusia itu seperti rumput dan semua semarangnya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya bahwa manusia, kita yang mendiami dunia ini, tentunya ada dalam kelemahan dan kefanaan. Dengan mudah semua yang dimiliki atau yang dibanggakannya pudar dan berlalu begitu saja. Bila kita menyadari, bahkan memahaminya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan berani untuk bisa membanggakan keadaan kita sekarang ini. Meskipun mungkin saat ini kita adalah orang yang mulia, orang yang memiliki segalanya, kita adalah orang-orang yang indah dan megah. Sebaliknya juga, kita pun tidak perlu merasa rendah bila keadaan kita sekarang tidak baik-baik saja. Ingatlah Bapak Ibu, semuanya itu akan segera berlalu seperti rumput. Semuanya itu akan berlalu seperti bunga di padang bila Tuhan mengembus dengan nafas. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa rumput mempunyai sifat yang sangat unik, yakni rumput itu mudah diperbaharui, Bapak Ibu jemaat. Di musim kemarau rumput dengan cepat menjadi layu, kering dan mati. Tetapi meskipun musim kemarau berlangsung amat panjang, bila ada hujan lebat sekali saja, maka yang pasti keesokan harinya rumput itu sudah memunculkan tunas yang baru.
Rumput bisa menjadi berkat yang sangat besar. Meskipun semua hewan dan manusia langsung atau tidak secara langsung sangat tergantung pada rumput. Saya memberikan contoh sederhana Bapak Ibu. Misalnya sapi, ia makan rumput. Manusia makan daging sapi, tapi juga mengkonsumsi susu dari sapi. Bila tidak ada rumput, sapi menjadi kurus. Otomatis ia tidak akan menghasilkan susu atau daging yang baik untuk kita manusia. Secara tidak langsung, kehidupan kita tergantung pada rumput. Bapak Ibu jemaat, seperti rumput, kita pun bisa selalu diperbaharui. Belajar dari rumput kita dijadikan untuk bisa menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Bila kita berpaling kepada firman Tuhan yang kekal itu, sehingga roh Tuhan dicurahkan kepada kita seperti hujan yang lebat. Tuhan menjanjikannya. Karena itu saya coba mengutip Yesaya 44 ayat 3 sampai 4a. Di situ katakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Begitupun dalam Yesaya 66 ayat yang ke-14. Bapak Ibu jemaat, dalam perjalanan hidup kita seringkali melakukan yang namanya kegagalan. Dari kegagalan itu tentunya ada sebuah penyesalan. Karena itu sebuah ungkapan bilang begini, penyesalan selalu datang terlambat. Setiap orang tahu akan ungkapan ini, namun seringkali mengabaikan peringatan. Ada banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang mengabaikan peringatan. Setelah terjadi apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, baru sadar. Setelah terjadi itu maka kita akan menyesali yang kita lakukan. Misalnya saya memberikan contoh Bapak Ibu. Seorang penjaga pantai akan selalu mengingatkan agar jangan melewati batas zona aman berenang. Namun ada saja pengunjung yang melampaui batas zona pantai itu. Ketika terjadi kecelakaan baru menyesal. Misalnya, ada seorang dokter telah memberikan peringatan kepada pasiennya agar memelihara pola hidup serta istirahat secara teratur, pola makan, pola olahraga. Terkadang pasien itu mengabaikannya. Setelah sakit, baru ia menyesal dan menyadari. Begitupun seorang polisi, ia mengingatkan kita agar setiap berkendaraan motor pakai helm. Bahkan juga pemerintah melalui tulisan dalam bungkus rokok yang bapak konsumsi itu, dituliskan ini dengan huruf kapital yang besar dan tebal akan dampak merokok. Namun seringkali bapak-bapak melalaikan akan saran itu. Setelah nyawa terancam dulu baru sadar. Bapak Ibu, ada banyak contoh dalam kehidupan kita setiap hari yang musibah seringkali terjadi baru kita menyesal akan hidup kita. Peringatan disampaikan bertujuan untuk keselamatan hidup kita, namun sangat sering diabaikan oleh kehidupan kita manusia. Setelah sesuatu terjadi baru menyadari akan pentingnya peringatan dari Tuhan Allah. Demikian kehidupan kita. Nabi telah menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel lewat firman Tuhan ini juga atas perbuatan mereka yang meninggalkan Tuhan Allah dan berbalik kepada ilah lain, mengabaikan hukum dan ketetapan Tuhan, menindas dan menyengsarakan mereka. Rakyat, raja-raja dan imam tidak menunjukkan diri mereka sebagai gembala bagi masyarakatnya. Nabi-nabi berulang kali mengingatkan agar bertobat dan memperbaiki kesalahan, namun tetap diabaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
Raja Babel datang menghancurkan kota Yerusalem. Bait Allah yang megah yang dibangun Raja Salomo diratakan dan tidak satu batu pun tertinggal. Seluruh penduduk Yerusalem diangkut ke pembuangan. Yerusalem sepi dan senyap. Tinggal hanya puing-puing dan korban perang di atas tanah itu. Belum hanya itu, mereka semua meratap karena diangkut semua ke pembuangan di Babelonia. Bapak Ibu Jemaat, oleh karena itu Nabi Yesaya yang memakai kiasan yang halus atas kenyataan realita yang dialami oleh umat Allah pada saat itu, dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai 8, mereka diumpamakan seperti rumput kering, bunga yang sudah layu. Karena itu ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah harapan bagi umat di pembuangan? Sekalipun tidak ada lagi yang tersisa untuk dibanggakan dan tidak ada harapan untuk bangkit kembali, namun ada satu hal yang diingatkan oleh Yesaya, bahwa firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Walaupun kejayaan telah hilang, kemegahan telah hancur, dan asa telah sirna, namun satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh bangsanya, yaitu firman Allah. Firman Allah itu tetap tidak akan berubah. Itulah sumber kehidupan dan pegangan hidup yang tetap ada bagi orang yang beriman. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Markus 13 ayat 31, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang harus kita sadari, bahwa segala yang kita miliki di dunia ini, kejayaan, kemegahan, dan segala yang dinikmati adalah ibarat bunga yang berkembang, menarik, menawan, namun akan ada waktunya. Ia pasti akan layu dan kering, tiada berguna. Tetapi orang yang percaya, kita harus diingatkan terus memberikan pegangan hidup yang menetap sepanjang masa, yaitu firman Tuhan Allah. Mari kita diajak untuk cintai dan hidupi firman Tuhan sebagai sumber pedoman kehidupan kita. Karena itu saya coba tertarik dengan Rasul Paulus katakan bahwa kita tahu yang baik, tapi terkadang kita gemar melakukan yang namanya kejahatan. Seringkali kita dengar dari setiap khotbah apa yang disampaikan diperingatkan oleh Tuhan Allah lewat firman-Nya. Namun seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dan mau dalam hidup ini. Dan seringkali kita bersungut. Kita mempertanyakan di mana Tuhan ketika kita menjadi rumput-rumput yang kering dan layu. Pada akhirnya kita akan mati dan hancur binasa. Seringkali kita mempersalahkan Tuhan atas semua yang kita alami dan kita rasakan di dunia ini, tanpa mempertanyakan diri kita masing-masing, tanpa mengevaluasi seluruh kehidupan kita, apakah dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, membanggakan hati Tuhan, atau sebaliknya mengecewakan hati Tuhan Allah lewat seluruh hidup, karya, dan pelayanan kita. Bapak Ibu Jemaat, sebagai manusia harus kita menyadari bahwa sebagai umat kita seperti rumput, dan kalau ada kemuliaannya hanyalah bagaikan bunga rumput, dan semuanya itu hanyalah sementara. Rumput itu tempatnya ada di bawah. Rumput itu selalu diinjak orang. Artinya sebagai manusia ini harus ada kerendahan hati, tapi juga mau rendah hati, mau belajar untuk bisa memahami orang lain, bukan tegak kepala dan menjadi orang yang sombong. Karena sebagai manusia,
sebenarnya tidak ada yang dapat disombongkan. Sebagai manusia tidak ada yang dapat dibanggakan, karena manusia itu penuh dengan kesia-siaan. Karena manusia ini hanyalah seperti rumput. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 102 ayat 1-12 dekat bawah, manusia ini hari-harinya seperti bayang-bayang yang memanjang dan seperti rumput yang mudah layu. Tetapi manakala hari demi hari kita mau rendah hati, baik terhadap sesama terlebih juga kepada Tuhan Allah, maka sesuai Mazmur 68 ayat 20-21 dikatakan, Tuhanlah yang menanggung hari demi hari kita. Dan bahkan hari demi hari kita, Tuhan Allah yang menjadi keselamatan bagi kita dan yang menyelamatkan, bahkan yang meluputkan kita dari bahaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, oleh karenanya itu, sepanjang perjalanan kehidupan kita, ketika kita ada di hari ini, di minggu pertama di bulan yang baru, kita semua harus mengakui bahwa segala yang kita gumuli, segala yang kita jalani, kita perlu Tuhan. Maka tanpa Tuhan kita tidak mampu. Oleh karena itu, ketika kita menikmati semua berkat anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan Allah, semuanya itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan mau bilang untuk semua kita, apa yang mesti kita lakukan sebagai tanda syukur kita untuk Tuhan Allah. Tuhan tidak minta lebih, tapi Tuhan hanya mau minta menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan Allah dalam hidup ini. Bukan hari ini datang mengaku untuk Tuhan Allah pergi dan melakukannya hal yang sama. Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan yang seperti demikian. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh berubah, bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini semakin hari semakin jahat. Waktu Tuhan itu pasti terbatas atas hidup kita. Tuhan menginginkan dari setiap kita untuk kembali untuk Tuhan Allah, lakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kita akan menikmati berkat, kasih, sukacita, keselamatan dalam hidup ini. Jalanan hidup kita, syukurilah semua yang kita menikmati dalam hidup ini. Jangan pernah bersungguh-sungguh, tapi terus memuliakan Tuhan untuk semua hal yang kita miliki, kita nikmati, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia izinkan terjadi dalam hidup ini. Tuhan juga akan berdaulat, Tuhan berproses dan berperkara atas kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengaminkan khotbah kita di pagi ini, saya jemput semua berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita satukan pengakuan kita, melakukan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama dengan hati, bibir, mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
kesempatan ini dengan penuh kasih kami mengundang solo dari ibu kita untuk mempersembahkan pujian bagi kita.
Sebagai tanda syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur di bangsa. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Amin. Dengan penuh kasih kami mengundang duet Kaspers untuk memperdengarkan pujian di saat ini.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah dan kita satu dalam syafaat. Mari kita dulu di hadapan Tuhan Allah dan kita menghampiri di dalam doa kita. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah dalam nama Yesus, Allah yang pemilik kehidupan kami, Allah yang terus berkarya mewujud menyatakan cinta kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, jikalau bukan Allah berpihak atas hidup kami, maka kami tidak mampu untuk menjalani hidup yang kami gumuli. Karena itu ketika Tuhan Allah mengizinkan kami melangkahkan kaki kami ada di anak tangga ibu pertama di bulan yang baru, kami bersyukur bahwa semua yang terjadi karena Tuhan. Oleh karena itu kami ada di pagi hari Dominggu, hari kemenangan-Mu. Kami ada di magbis-Mu yang kudus, bersyukur untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan, mengagungkan akan kasih dan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup ini. Karena itu kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mau bilang untuk-Mu ya Allah bahwa kami sungguh bangga memiliki Engkau dalam hidup ini. Tanpa-Mu Tuhan, maka sia-sia dan hidup kami. Karena itu kami tunduk kepala dan hati-hati kami perlahan kepada-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami
Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah, sepanjang hari-hari hidup yang kami gumuli, kami jalani, kami tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan Allah dan sesama kami. Karena itu kami minta ampun Tuhan. Kami minta kuduskan layakan kami, baharui hidup kami, agar kami tetap layak untuk menjadi umat kesayangan-Mu, sehingga kami layak untuk menghampiri hadirat Tuhan, menyampaikan segala pinta doa dan gumul kami. Ya Allah ya Tuhan kami datang kepada-Mu dalam seluruh peribadahan kami di pagi ini, dalam persekutuan dengan-Mu ya Allah. Biarlah itu menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan karena itu ajarlah hidup kami, hidup yang selalu berkenan untuk Tuhan Allah, hidup yang selalu diberkati, hidup yang selalu terpelihara oleh kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami datang menggumuli, menyerahkan, membawa seluruh para pemimpin kami, pemerintah kami. Nyatakanlah kuasa kasih-Mu, berikan hikmat-Mu, sehingga pemerintah tidak jemu-jemu melakukan hal-hal yang selalu membawa damai sejahtera bagi semua kami. Khususnya kami berdoa kepada-Mu ya Allah, membawa seluruh para pemimpin kami di atas tanah ini, pemerintah yang ada, provinsi, kabupaten. Berkenanlah memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan Allah percayakan, gubernur, wakil gubernur dengan seluruh jajaran yang ada, bupati, wakil bupati dengan seluruh pimpinan SKPD. Allah kiranya memberkati hamba-hamba-Mu, Allah menaruh hikmat Roh Kudus, roh hikmat, roh marifat, agar kehidupan mereka semua mampu melakukan hal-hal yang selalu mendatangkan damai sukacita bagi semua kami di atas tanah ini. Jadikanlah hamba-hamba-Mu, para pemimpin yang ada, jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang punya hati yang menghamba, hati yang peduli, hati yang siap berkorban untuk semua kami sebagai masyarakat-Mu, bahkan umat-Mu yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Allah, kami datang menyerahkan dengan seluruh kehidupan kami semua. Kami bawa seluruh para pemimpin yang ada, pemerintah yang ada. Kami tahu sungguh Tuhan, segala yang terjadi atas bangsa dan negara ini, semua yang terjadi atas semua kami di atas tanah ini, tidak pernah luput dari pengamatan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa kepada-Mu ya Allah, kami menyerahkan untuk kehidupan kami semua di atas tanah ini dengan kondisi yang ada. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami minta pemulihan daripada Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan kota kami, dan biarlah di atas bangsa ini, di atas tanah ini, kami semua dapat merasakan damai sukacita, keselamatan daripada Tuhan. Karena itu, setiap orang yang tergabung di dalamnya, yang ingin menghancurkan kenyamanan, keamanan bangsa dan negara ini, keamanan dan kenyamanan atas kota ini, kami minta ke dalam nama Yesus. Kami menyerahkan mereka untuk Tuhan Allah. Kami minta Tuhan Allah berdaulat atas hidup mereka, sehingga biarlah Tuhan sadarkan mereka, Tuhan kembalikan mereka ke jalan Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan untuk tidak terpengaruh oleh roh-roh setan, kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan hubungan kebersamaan kami. Dan biarlah ketika mereka mampu dipakai Tuhan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang bertanggung jawab, sehingga biarlah ada kemajuan untuk bangsa ini, kemajuan untuk kota ini, sehingga biarlah kami dapat melihat tanda heran kuasa Allah nyata atas semua kami di dalam bangsa dan negara ini, bahkan di atas kota yang kami kasih dan cinta. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh ya Allah, bahwa para pemimpin yang ada, mereka adalah wakil-Mu. Karena itu nyatakan kemurahan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka, agar mereka senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan untuk Tuhan Allah dan bagi semua orang. Dalam menjalani hari-hari hidup kami tidak pernah tahu harus berbuat apa. Kami tidak pernah tahu harus melakukan apa. Terkadang kami khawatir, kami gagal, kami takut akan hidup ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa sebagaimana janji-Mu ya Allah dalam nama Yesus, bahwa Tuhan tetap setia mendampingi, menyertai dan melindungi kami. Karena itu kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, karena kami percaya bahwa Allah dalam nama Yesus yang kami sembah, Allah yang turut bekerja,
dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak. Dan kami pun yakin bahwa rancangan damai sejahtera bahkan masa depan yang penuh harapan Tuhan Allah sediakan bagi kami semua. Karena itu ya Allah, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu taat dan setia menikmati hadirat Tuhan dalam hidup dan karya kami. Oleh karena itu ya Allah, seluruh kehidupan kami bawa dalam tangan Tuhan, kami serahkan untuk Tuhan, kami percayakan dalam kedaulatan dan kasih-Mu. Karena itu, biarlah anugerah kasih sukacita keselamatan menjadi milik umat-Mu dalam seluruh perjalanan hari-hari hidup mereka, dalam pinta gumul dan doa mereka. Kami datang kepadamu ya Allah, menyerahkan kehidupan umat-Mu, jemaat Sorobi di Manokwari sebetulnya, bahkan semua anak-anak Tuhan simpatisan yang turut mengambil bagian, merasakan kasih kuasa Tuhan kebaikan-Mu atas semua yang mereka nikmati, mereka jalani, mereka gumuli dalam hidup ini. Sebagai orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Karena itu, kami datang bersama dengan kehidupan umat-Mu, membawa pengucapan syukur atas setiap berkat dan anugerah serta usia, hari ulang tahun pernikahan, di sepanjang hari-hari hidup yang telah kami gumuli, kami jalani sepanjang usbu kemarin. Bersama dengan kehidupan keluarga Bapak Raymond Sohertian, mensyukuri atas anugerah serta usia bagi hamba dalam usia yang Tuhan izinkan terjadi. Kehidupan anak terkasih, anak Raymond Ngawi, anak Alicia Patimukai, saudari Putri Borutnaban, Opa Frans Tumuri, Ibu Sani Songai Kubun, Bapak Stepi Andris, Bapak Simon Loner Masih. Keluarga-keluarga anak-anak Tuhan ini merasa dan mengucap syukur bahwa semua yang mereka alami, mereka rasakan sepanjang hari-hari hidup ini, semua karena Tuhan. Oleh karena itu dalam usia yang baru, Tuhan terus ada, mengawali, menuntun, menyertai, memberkati kehidupan mereka pribadi, keluarga, rumah tangga. Biarlah kasih, sukacita, panjang umur menjadi milik setiap mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasih dan cintai. Jangan pernah tinggalkan kehidupan mereka semua, tapi biarlah kasih, sukacita, pertolongan menjadi milik setiap kehidupan keluarga, anak-anak Tuhan yang ada dalam ungkapan-ungkapan syukur untuk setahun usia yang Tuhan percayakan di sepanjang hidup-hidup mereka. Tuhan tahu Roh Kudus, Roh sukacita, Roh kebahagiaan dalam sepanjang hari-hari hidup yang mereka jalani, mereka gumuli dalam hidup ini. Apa yang menjadi harapan, pinta dan doa mereka pribadi, keluarga, kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami serahkan untuk Tuhan Allah. Kami percaya bahwa Allah di dalam nama Yesus senantiasa mendengar, menjawab dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bersama dengan kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, mensyukuri setiap berkat, kasih, cinta Tuhan, pertolongan dalam hidup mereka. Kehidupan keluarga La Amina, mensyukuri atas kelahiran anak terkasih kami Gavin Dean La Amina. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, atas penyertaan Tuhan, bahwa kehidupan keluarga ini boleh bersyukuri penambahan anggota keluarga, kebahagiaan dengan kehidupan keluarga. Karena itu kami bawa, kami serahkan anakmu Gavin Dean La Amina untuk Tuhan. Kami taruh di dalam firman Tuhan. Kami minta Allah terus ada, menuntun, memberkati anakmu di dalam tumbuh kembang dalam sepanjang perjalanan hidupnya bersama dan dalam Tuhan. Ia terus bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, dan kelak nantinya mampu memberikan kebanggaan sukacita bagi keluarga, bagi mama dan papa, bahkan juga untuk Tuhan Allah. Bersama dengan kehidupan keluarga NN1, NN2, NN3, keluarga Bapak Paulus Teken, mensyukuri atas sepanjang hidup yang Tuhan Allah izinkan terjadi. Bahkan salah seorang ibu, keluarga ini membawa seluruh pengucapan syukur mereka. Keluarga ini tahu bahwa semua yang terjadi, semua yang dirasakan, semua yang dialami dengan kehidupan keluarga ini berasal daripada Tuhan. Karena itu mereka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka mengembalikan sebagai tanda syukur mereka untuk Tuhan Allah. Karena itu kami bawa, kami tahu dalam perbendaharaan gereja. Kami minta Allah kembalikan lebih, Allah perlebarkan, Allah tandakan itu dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Allah sertai, Allah menolong, Allah memberkati seluruh perjalanan hidup dan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka yang bersyukur di pagi ini. Kehidupan keluarga yang memberikan sepersepuluh dari setiap berkat dan anugerah Tuhan. Keluarga R, salah seorang ibu,
Tuhan, Engkau memberkati keluarga yang memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami bawa, kami taruh dalam firman Tuhan. Kami minta Tuhan Allah memberkati keluarga mereka dalam sepanjang hari hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, pinta dan doa mereka, Allah kabulkan, Allah penuhi janji-Mu. Jangan pernah tinggalkan keluarga-keluarga ini. Tapi biarlah kasih sukacita, anugerah keselamatan menjadi milik setiap mereka. Apa yang mereka kerjakan dan lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Bersama dengan kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, kami bawa, kami topang mereka kepada-Mu ya Allah. Di sepanjang usbu yang akan kami jalani, kami gumuli yang Tuhan Allah nanti izinkan untuk penambahan setahun usia di hari ini, bahkan sepanjang usbu di depan sana. Bersama dengan kehidupan Bapak Simon Lodang Masih, Ibu Deva Lawalata, anak Liora Gaspars, Bapak Markus Maiskadela, Bapak Gebson Sohilai, anak Raquel Sahartia. Tuhan, kami bawa kehidupan anak-anak-Mu, keluarga-keluarga ini. Di sepanjang usbu yang akan kami gumuli, Tuhan menyatakan kasih dan kebaikan-Mu setahun usia dalam perjalanan di hidup mereka. Kami minta Tuhan terus ada, menjaga, menyertai, melindungi, melawat seluruh kehidupan mereka di sepanjang hidup mereka dalam menjalani usia yang baru. Kami percaya dalam iman yang sungguh, ketika Tuhan Allah menjaga, menyertai mereka dalam mengakhiri tapal batas usia yang lama, jika memasuki usia yang baru, maka pertolongan yang sama, kasih sukacita yang sama akan menjadi milik setiap mereka dalam menjalani mengumpuli hidup mereka di sepanjang hari-hari hidup mereka di usia yang baru. Kehidupan orang-orang umat-Mu yang bersyukur, keluarga Ayuan, mensyukuri atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa mengumpuli kehidupan anak kasih kami Jen Ayuan yang sementara mengikuti PKL di Manado. Dari kejuan sini Tuhan, di atas altar pemerintahan ini, kami topang kehidupan anak kasih kami Jen Ayuan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta penjagaan Tuhan, Allah berkati anakmu ini ketika ia jauh dari pandangan mama dan papa. Tapi cinta Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidupnya. Biarlah ia dapat menyelesaikan masa PKL di Manado dengan segala baik. Ia kembali bertemu dengan mama dan papa, keluarga mereka semua di kedapatan sebagaimana mereka ada. Maka segala syukur kami kembalikan untuk Tuhan. Biarlah kebanggaan sukacita boleh ia persembahkan bagi semua orang yang ia kasih dan cintai, terlebih khusus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, menyerahkan kehidupan umat-Mu yang sementara ada di pebaringan karena sakit penyakit, di rumah, bahkan di rumah-rumah sakit yang tidak sempat kami sembuhkan satu demi satu. Kami bawa, kami topang mereka di dalam doa. Kami minta nyatakan kasih kuasa mujizat pemulihan kesembuhan bagi semua anak-anak Tuhan yang terus meminta, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu, Ibu Diaken Ati Tamaila, Ibu Diaken Ani Nugroho, Saudara Nelson Haratreki. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami bawa kehidupan hamba-hamba-Mu, saudara terkasih kami untuk Tuhan. Kami minta Tuhan jamah tubuh, roh, dan jiwa mereka. Kami minta Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Sehingga biar dengan kasih kuasa Tuhan nyata. Sehingga biar kehidupan hamba-hamba-Mu ini, saudara terkasih kami, ketika mereka berteriak kepada Tuhan, ketika Engkau menjawab mereka, maka mereka tetap merasakan bahwa tangan Tuhan itu selalu ada untuk menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkan. Jikalau di 2000 tahun yang lampau, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Kami minta kuasa nyata juga terjadi bagi hamba-hamba-Mu, saudara terkasih kami, yang terus mengharapkan, meminta tangan Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan, biar dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur Tuhan, Tuhan nyatakan itu, dan biarlah pemulihan, mujizat, kesembuhan boleh terjadi bagi kehidupan hamba-hamba-Mu, bahkan saudara terkasih kami. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi kehidupan orang-orang tua kami dalam jemaat ini, Oma Yab, Opa Tumuri, Oma Moni Nuhu, Oma Hurlian, Opa dan Oma Fatalala. Kami bawa, kami serahkan orang-orang tua kami untuk Tuhan. Kami percayakan mereka dalam hari-hari hidup mereka untuk Tuhan Allah. Kami minta kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan orang-orang tua kami. Tapi biarlah kasih sukacita, perlindungan, pertolongan Tuhan menjadi milik kehidupan orang-orang tua kami. Sehingga biarlah dalam hari-hari ketuaan mereka terus menikmati kebahagiaan sukacita bersama dengan keluarga
anak-anak mantu, cucu-cucu yang telah Tuhan Allah percayakan bagi mereka. Kami minta kepada Tuhan Allah dalam nama Yesus, biarlah panjang umur menjadi milik mereka, yang mereka terus ada dan hidup menjadi pendoa bagi kehidupan keluarga, bagi semua orang mereka kasih dan cintai. Karena itu Tuhan jauhkan daripada mereka semua hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi biarlah kasih sukacita keselamatan, pertolongan, perlindungan Tuhan menjadi milik setiap kehidupan orang-orang tua kami bersama dengan keluarga, anak-anak mantu, cucu-cucu yang telah Tuhan Allah percayakan bagi mereka. Tuhan kawal hidup orang-orang tua kami, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka di sepanjang hari-hari hidup mereka. Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan umat-Mu, jemaat Sola Fide seutuhnya. Kami bawa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami minta kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Allah memberkati, Tuhan kuatkan mereka. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab usaha dan kerja mereka, bagi sebagai pegawai negeri, wirausaha swasta, tukang bangunan, tukang kayu, ojek, yang berjualan di kios-kios, di pasar-pasar, di mana saja. Kami bawa mereka untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada dan setia dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Terkadang hidup ini berat Tuhan, seakan-akan mereka tidak mampu untuk menjalani bahkan mengumpuli hidup yang mereka jalani. Dan mungkin saja Tuhan, mereka bersungguh-sungguh untuk Tuhan Allah. Mungkin saja Tuhan, mereka meneteskan air mata. Kami minta biarlah Allah dalam nama Yesus, semua hal yang telah Tuhan Allah karyakan, Allah titipkan di atas pundak-pundak mereka untuk mereka jalan dan kumuli dalam hidup ini. Apapun pekerjaan mereka, setiap tetesan keringat yang mereka jatuhkan di atas tanah ini, kami minta biarlah Allah dalam nama Yesus berkati itu menjadi tetesan berkat yang selalu membanjiri, mengaliri dalam seluruh perbendaharaan keluarga mereka. Bencana pemerahan mereka terus berlimpah Tuhan. Mereka terus ada dalam sukacita berkat bersama dengan Tuhan. Mereka tidak bersungguh-sungguh akan hidup ini, namun selebihnya mereka terus memuliakan Tuhan. Mereka menikmati untuk segala hal yang mereka dapati dalam hidup ini, dan terus dipakai oleh Tuhan Allah untuk menjadi saluran berkat dan sukacita dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan tetap setia menemani hidup mereka, biarlah mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dalam seluruh hidup yang mereka jalani. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Allah, menyerahkan akan seluruh hidup dan karya kami dalam mengemuli, menjalani semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Keluarga, semua orang yang kami kasih dan cintai, bahkan semua orang yang membenci kami juga, kami topang mereka di dalam doa. Allah kiranya menyertai, memberkati, dan juga melindungi setiap mereka di sepanjang hari-hari hidup yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan Allah, kami datang kepadamu, menyerahkan akan gereja-Mu di dunia, gereja-Mu di Indonesia, gereja-Mu di atas tanah Papua, Indonesia gereja, gereja pusat Indonesia di Papua. Engkau berkati kehidupan hamba-Mu yang Kau percayakan, bagi 3 sinode operasi bukan jemaat-jemaat yang ada. Allah kiranya turut campur tangan, Allah berproses, Allah menyatakan kasih dan kebaikan, sehingga biarlah seluruh karya dan pelayanan di atas tanah ini kami mampu memenangkan jiwa-jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang terus memuliakan Tuhan, jiwa-jiwa yang terus datang kepada Tuhan untuk terus menikmati hadirat Tuhan dalam seluruh karya dan hidup mereka. Kami datang kepada menyerahkan akan seluruh kehidupan hamba-hamba yang Kau percayakan di tingkat klasis Manungwari Raya. Kami berdoa kepada-Mu, menyerahkan kehidupan para pemimpin yang ada, ketua klasis, wakil, sekretaris, dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan Allah memampukan, Allah memperlengkapi setiap mereka dengan kuat dan kuasa demi menata layani pelayanan Tuhan di klasis ini. Biarlah semua yang telah dilakukan dikaryakan, Allah berkati itu demi dan untuk memajukan akan klasis yang Tuhan Allah percayakan. Khususnya hamba-Mu, Bapak Ketua Klasis, Ketua Jimmy Susanto dalam tugas yang Tuhan percayakan, tanggung jawab rantai yang dibebankan di atas pundaknya. Baik itu sebagai Ketua Klasis, Kepala Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, bahkan tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Allah kiranya memampukan menguatkan hamba-Mu, sehingga biarlah hamba-Mu tetap kuat, sehat dalam dan layak dalam menjalankan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena itu ya Allah, biarlah Allah senantiasa memberkati, terus merahmati hamba-Mu dengan kuat. Biarlah segala yang dikaryakan demi dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Serta lindungi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, bersama dengan kehidupan keluarga, istri, dan anak-anak terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu, menyerahkan kehidupan
pengurus-pengurus kompel di klasis, BPP klasis, bahkan semua orang yang terhimpun di dalamnya, yang terpanggil untuk ada di bentang Allah dalam menata pelayanan Tuhan di klasis ini. Berkati kehidupan hamba-hambamu yang dipercayakan untuk ada dalam mengikuti kegiatan diklat kepejabatan di Jakarta. Kehidupan hambamu, Bapak Ketua Kepala Perwakilan Sinode di Papua, Ibu Sekretaris Klasis, Pendeta Esmarpai, Pendeta Daniel Halu, dan Pendeta Arthur Sangkakai. Berkati kehidupan hamba-hambamu yang hari ini dalam melakukan perjalanan, Tuhan sertai Tuhan kawal hidup mereka, pertimbangkan mereka dengan damai dan sukacita. Jika biarlah ketika mereka mengikuti kegiatan diklat kepejabatan yang ada, mereka dapat menyelesaikan dengan segala baik waktu yang telah ditentukan. Mereka akan kembali bertemu dengan keluarga, umat Tuhan, semua orang yang mereka kasih dan cintai. Mereka akan mendapatkan sebagaimana mereka ada. Maka syukur kami kembalikan untuk Tuhan. Seluruh kegiatan diklat kepejabatan selama kurang lebih 2 minggu ke depan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Seluruh persiapan-persiapan yang ada, Tuhan turun campur tangan dalam, dan biarlah segala yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan semua kami yang terpanggil yang ada di bentang Allah. Berkati semua kami sebagai orang-orang pilihan yang Kau panggil menjadi saksi-Mu. Kami pun sadar bahwa kami sebagai hamba-Mu, kami terbatas dengan segala hal. Kami tidak layak untuk Tuhan Allah. Kami itu berkati kehidupan hamba-Mu sebagai majelis jemaat, penatua diaken, tua agama, pengurus wadah-wadah keterbial, BPP jemaat, BP PHBG, bahkan semua kami yang terhimpun, yang terpanggil untuk ada di bentang Allah. Tuhan berkati kami, Tuhan pakai kami untuk sebagai alat dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim ekonomi jemaat, tim media center, bahkan semua kami. Kami tahu bahwa untuk ada di bentang Allah yang tidak mudah dan gampang. Tapi ketika Tuhan Allah memilih dan memakai kami, Tuhan tahu bahwa kami kuat dan hebat. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu kami ini mampu, sehingga Allah mempercayakan tanggung jawab pelayanan untuk ada di kebun anggur. Karena itu kami percaya dalam iman yang sungguh bahwa mengikut Tuhan tidak mudah dan gampang. Tapi kami tetap kuat, kami tetap pegang janji Tuhan bahwa penyertaan itu yang akan menguatkan dan memampukan kami untuk tetap kuat, mampu dalam menjalani tanggung jawab pelayanan yang Kau percayakan di bentang Allah. Terima kasih Tuhan Allah. Kami juga berdoa bagi kehidupan pos pelayanan Ignadi, WOSI, dengan segala pelayanannya. Allah memberkati sehingga apa yang menjadi harapan kami, kumpul kami bersama untuk menjadi jemaat mandiri, Tuhan berproses dalamnya. Sehingga biarlah semua yang kami lakukan, kami percaya hanya semua semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Seluruh kehidupan umat-Mu, jemaat Solopide seutuhnya, bahkan semua sebagai simpatisan yang boleh mengambil bahagia dalam peribadahan di pagi ini, kami bawa, kami serahkan seluruh hidup dan karya kami untuk Tuhan. Kami percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan seluruh kehidupan kami. Tuhan selalu menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Apa yang menjadi pinta doa dan kumpul kami, kami minta Allah menjawab itu seturut dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah damai-Mu, kasih-Mu terus menjadi milik setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua sebagai pendukung itu di pagi ini, Tuhan berkati kami menjadi bertugas teknisi information system Solo 2, bahkan semua kantor ini, penyerahan kolekta, pemain keyboard. Kami tahu bahwa kami hamba-hamba yang tidak berguna, tapi kami percaya apa yang kami lakukan, kami kerjakan dalam peribadahan di pagi ini, semuanya itu hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar sungguh Tuhan Allah bahwa memasuki usia yang baru, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya bahwa ketika kami melangkah menjalani hidup ini bersama dan dalam Tuhan, kami semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu Tuhan mendahului kami menjalani itu bersama dengan kami. Tuhan ada di depan kami untuk menyiapkan yang terbaik. Tuhan ada di belakang kami, samping kiri kanan kami, ketika kami tidak mampu menjalani bahkan memulai hari-hari Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan akan memampukan kami, melayakkan kami ada berjalan bersama dengan kami untuk terus menjalani bahkan mengumpul hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk belajar dari rumput yang sekalipun diinjak. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi rumput yang tidak layu, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan dengan firman
untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih dengan tidak bersungguh-sungguh, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang kami tahu yang baik, tapi kami terkadang juga gemar yang melakukan namanya kejahatan. Seringkali kami mengatakan bahwa roh ini penuh, tapi daging kami lemah. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertobat untuk kembali kepada jalan Tuhan. Bukan hari ini datang mengaku di hadapan Tuhan di bawah kaki salib, dan besok hari kami melakukan kesalahan dosa yang sama. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap punya komitmen di dalam iman untuk selalu melakukan apa yang telah kami aktakan di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan Allah, bahkan juga menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami, syukur kami. Banyak hal yang kami ingin pinta kepada-Mu, tapi kami terbatas dengan segala hal, tapi kami percaya dalam iman yang sungguh. Sebelum kami menyampaikannya, Tuhan Allah telah mengetahuinya. Karena itu sempurnakan seluruh doa kami, sembahyang kami di pagi ini dengan doa yang telah Kau ajarkan secara bersama-sama. Kami katakan demikian. Bapa kami di surga, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah dengan sukacita dan bawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Jemaat, sesuai informasi pada waktu jemaat tadi bahwa setelah ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit guna menunjang pelayanan dalam jemaat KPI Pokok Kautin Manuklan. Dan aksi 5 menit ini akan diiringi oleh pemain bibut.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah boleh menopang kami dalam pelayanan dalam jemaat Sholat Ide Manokwari. Selaku majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Febiola Pati SSI yang sudah boleh melayani umat dengan firman dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, bahkan dalam kehidupan keluarga bersama suami dan anak-anak. Dan bagi jemaat, selamat hari Minggu, selamat memasuki usbu yang baru. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dalam kehidupan sepanjang usbu yang baru. Shalom, damai hati, Bapak Ibu jemaat diperserahkan.